Sebelum kita mengetahui lebih lanjut terkait jaminan dan penyelesaian hutang, kita perlu tahu dulu nih, apa sih itu jaminan, lalu seperti apa fungsi dari jaminan itu sendiri. Ingin tahu penjelasannya? Yuk simak lebih lanjut. Perlu teman-teman ketahui, jaminan hutang merupakan salah satu perlindungan bagi kreditur yang telah dijamin oleh undang-undang apabila debitur lalai dan tidak mampu untuk melunasi hutangnya. Yang mana hukum jaminan pula telah mengatur di dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, segala barang yang bergerak maupun tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu. Sehingga barang-barang yang menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur menurut pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dari hasil penjualan barang jaminan tersebut selanjutnya akan dibagikan sesuai dengan rasio hutang masing-masing kreditur, kecuali apabila ada alasan yang sah untuk dilakukan pendahuluan. Selanjutnya fungsi dari jaminan, yaitu untuk memberikan hak dan juga kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang jaminan tersebut, sehingga apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Jaminan utang terbagi menjadi dua, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum terjadi secara otomatis tanpa diperjanjikan terlebih dahulu di awal antara debitur dengan kreditur. Kemudian jaminan khusus terbagi menjadi dua jenis, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Secara umum, jaminan kebendaan memiliki karakteristik diantaranya yang pertama memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemegangnya, yang kedua jaminan kebendaan akan mengikuti kepada kebendaannya, yang ketiga bersifat asesorir yang mengikuti perjanjian pokok atau perjanjian, yang keempat lahirnya jaminan kebendaan tidak otomatis, melainkan perlu diperjanjikan terlebih dahulu antara debitur dengan kreditur. Di dalam hukum Indonesia, jaminan kebendaan terbagi lagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia, dan hipotek. Kesemuanya adalah benda-benda yang dapat dijaminkan untuk masing-masing jenis jaminan. Selanjutnya mengenai jaminan perorangan diatur dalam KUH Perdata dalam pasal 1820 sampai 1864 dalam ketentuan tentang penanggungan utang. Jaminan perorangan mengikatkan pihak ketiga apabila debitur lalai dan tidak dapat melunasi utangnya, sehingga pihak ketiga yang akan melunasi utang tersebut. Hal inilah yang akan membedakan jaminan perorangan dengan jaminan kebendaan. Nah, perlu teman-teman ketahui, jaminan perorangan dan jaminan kebendaan perlu diikat keberadaannya itu dengan ikatan hukum berupa perjanjian agar memiliki kepastian hukum yang jelas bagi kreditur maupun debitur. Tujuan pengikatan jaminan tersebut agar memudahkan pada proses eksekusinya. Konsep utang piutang masuk ke dalam konsep yang diatur oleh hukum perdata. Hubungan tersebut terjadi karena hal berikut. Yang pertama, perjanjian antara pihak yang satu dengan yang lain. Misalnya dalam jual beli, sewa menyewa, utang piutang, tukar menukar, dan pemberian kuasa. Yang kedua, ketentuan undang-undang yang bermanfaat atau saling menguntungkan bagi pihak-pihak. Contohnya perwakilan sukarela, pembayaran tanpa utang, perbuatan menurut hukum, dan pewarisan. Dan yang terakhir, ketentuan undang-undang yang merugikan orang lain, misalnya perbuatan melawan hukum. Dalam praktiknya, seseorang dapat dikatakan wan prestasi dalam membayar utang apabila memenuhi pasal 1234 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, utang tidak dibayar sama sekali, artinya debitur benar-benar tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang. Yang kedua, membayar utang namun tidak dilunasi sepenuhnya, berarti debitur membayar utangnya namun tidak tepat waktu. Yang ketiga, melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian, yang berarti bila dalam perjanjian atau kontrak yang dibuat terdapat larangan yang mengharuskan para pihak tidak melakukan suatu perbuatan, namun ternyata dalam praktiknya terdapat salah satu pihak melaksanakan larangan tersebut, maka pihak yang melaksanakan larangan tersebut dapat dinyatakan telah melakukan wan prestasi. Jadi, apabila terdapat pihak debitur yang melakukan perbuatan wan prestasi, ada beberapa langkah hukum yang bisa ditempuh. Di antaranya membuat dan mengirimkan somasi atau peringatan yang diberikan oleh kreditur kepada debitur agar segera melunasi utangnya. Kemudian, bila somasi atau teguran tidak dilaksanakan oleh pihak debitur, maka pihak kreditur dapat melakukan upaya hukum lain, yaitu mengajukan gugatan wan prestasi ke pengadilan negeri. Sesuai seluruh penjelasan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa secara detail, proses penyelesaian hutang melalui jaminan dapat diuraikan sebagai berikut. Ketika debitur mengalami kredit macet, bank akan melakukan upaya-upaya represif, yang mula-mula akan dilakukan dengan upaya penyelamatan kredit persuasif. Setelah upaya yang dilakukan tersebut ternyata tidak berhasil juga menyelamatkan kredit itu, maka bank akan menempuh upaya penagihan.
Bank juga dapat melakukan restrukturisasi kredit untuk debitur yang masih mengalami prospek usaha dan kemampuan membayar setelah dilakukan restrukturisasi. Hasil penelitian kelayakan debitur akan dituangkan dalam surat persetujuan amandemen restrukturisasi pembiayaan yang akan dituangkan dalam perjanjian restrukturisasi kredit secara notarial. Dapat juga bersamaan dengan penandatanganan perjanjian restrukturisasi yang dilakukan pengikatan jaminan. Apabila tahap penyelamatan kredit tidak berhasil dalam jaminan hak tanggungan, maka kreditur akan melakukan tahap penyelesaian kredit dengan cara eksekusi atau putusan pada dasarnya sudah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan dengan bantuan pengadilan. Eksekusi hak tanggungan dilakukan dengan dijualnya objek hak tanggungan melalui pelelangan umum secara yang ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang menyebutkan bahwa apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 1339 KUH Perdata, penyerahan jaminan sebagai penyelesaian hutang dapat dikenal juga dengan agunan yang diambil alih, sehingga mungkin pihak direksi memiliki kreditur tersebut sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan penjualan atas objek jaminan guna melunasi kredit dari si debitur. Nah, jadi gimana? Kira-kira teman-teman udah paham belum? Kalau belum, aku bakal jelasin sekali lagi dengan cara yang lebih singkat supaya kalian lebih paham. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah jaminan hutang merupakan perlindungan bagi kreditur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dengan pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa harta kekayaan debitur menjadi jaminan atas hutangnya. Karena dapat terjadi wan prestasi yang terjadi apabila utang tidak dibayar atau tidak dibayar sepenuhnya ataupun melanggar perjanjian. Adapun langkah hukum yang dapat kita ambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah melalui somasi dan juga gugatan wan prestasi. Proses penyelesaian utang melalui jaminan melibatkan upaya penyelamatan, penagihan, restrukturisasi, dan eksekusi dengan hak tanggungan yang memungkinkan penjualan objek jaminan untuk melunasi hutang tersebut. Adapun pada pasal 1319 KUH Perdata mengatur perjanjian penyerahan jaminan sebagai penyelesaian hutang, seperti agunan yang diambil alih yang memungkinkan kreditur untuk menjual objek jaminan untuk melunasi kreditnya. Gimana? Udah paham kan? Kalau udah paham, kami pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Dadah!